bags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Yang bergerak edit film. Di balik setiap perawatan, ada kisah manusia yang jarang terlihat. Di ruangan-ruangan rumah sakit ini, perawat bukan hanya bekerja, mereka mendengar, memahami, dan merangkul luka yang tak selalu terlihat oleh mata. Komunikasi terapeutik bukan sekedar percakapan antara perawat dan pasien. Ia adalah jembatan antara rasa takut dan rasa aman, antara keputusasaan dan harapan, antara rasa sakit dan kelegaan. Dalam perjalanan satu hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana seorang perawat menghadapi berbagai emosi, tekanan, dan konflik. Bagaimana ia tetap hadir dengan empati, meski dunia sekelilingnya tidak selalu ramah. Inilah kisah tentang kehadiran, ketulusan, dan seni merawat manusia. Bentar ya, ini perawatnya mana sih? Lama banget dari tadi di sini nggak ada. Gak usah kenal kak. Ini mama saya udah asisten dari tadi ya, nggak ada perawat di sana sini. Terus sebesar ini mbak rumah sakit sini nggak ada perawat yang datang. Emang perawat cuma satu ya mbak di rumah ini? Kayak nggak ada perawat lain aja ya mbak yang bisa nangani. Ini udah sesek dari tadi ya mbak ya. Nggak ada perawat yang nangani di sini. Baik, terima kasih Mbak atas keluhannya. Saya izin dulu ya tanya ibunya. Ibu apakah sudah lebih nyaman dengan posisi saat ini? Sudah sedikit lebih nyaman, terus. Baik, maaf Mbak atas kesempatan yang tidak nyamanannya. Ini segini doang mbak tindakannya, nggak ada tindakan lain gitu. Nanti kalau mama saya kenapa-napa saya tuntut ya mbak. Ada Mbak, tindakan selanjutnya saya akan pasangkan ibunya oksigen. Sebelumnya apakah Mbaknya bersedia ibunya saya pasangkan oksigen? Ini lakuin aja deh, penting mamanya selamat. Permisi ya Bu. Baik Ibu, apakah sudah merasa lebih nyaman? Baik Mbak, saya akan jelaskan secara perlahan ya. Untuk saat ini kondisi ibunya itu mengalami masalah di saluran napasnya. Nah Mbak boleh dibantu nanti kata ibunya supaya ibunya tidak beraktivitas lebih banyak. Sebelumnya sesuai dengan prosedur keamanan dan keselamatan pasien di rumah sakit ini, boleh Mbak dibantu sebutkan nama ibu, tanggal lahir, dan tahun lahir ibunya. Oke baik, sebelumnya Mbaknya namanya siapa? Oke Mbak Amala, tindakannya sudah selesai. Nanti saya akan balik lagi 30 menit untuk memantau pernapasan ibunya. Saya akan lanjut bertugas lagi ya Mbak. Kalau ibunya sesak napasnya kambuh, boleh Mbak dipanggil perawat yang ada di ruang perawat. Ini kalau saya panggil lagi ntar kayak lagi kayak gini. Oke, maaf Mbak sebelumnya atas keterlambatan kami tadi. Sebelumnya tadi ada pasien yang lebih darurat keadaannya, dan di lantai ini perawat yang bertugas cuma 3 Mbak. Jadi tadi kami menangani yang lebih darurat dulu. Sudah. Saya izin pamit ya Mbak, Ibu selamat beristirahat, permisi. Hari ini oleh ya Mbak. Ya Mbak.
Mana mau kerjaan kamu? Kerjaan aku apa mama tuh kayak ada sekarang. Kamu kenapa? Terus. Sabar ya mak, sampai masuk tuh. Permisi, selamat pagi Mbak, Ibu. Pagi sus. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Dea yang bertugas pagi ini. Nah, jadi tujuan saya ke sini untuk membersihkan luka di kaki Ibu dan sedikit edukasi untuk Mbaknya supaya Mbak bisa melakukan itu di rumah. Nah, sesuai dengan prosedur keamanan dan keselamatan di rumah sakit, boleh Ibu dibantu sebutkan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Ibu. Mina 11 Februari 1999. Baik, Ibu Mina, bagaimana perasaannya hari ini? Kan baru masuk, terus luka saya harus masuk dulu. Iya sus, kalau depannya pas rumah saya sus. Saya juga kerja sus, nggak bisa menerima mama saya 24 jam. Kasihan mama saya dapat bantuan mereka hari ini. Teman kita ya sus sebenarnya. Baik, terima kasih atas keluhan Ibu dan Mbaknya. Jadi Ibu, untuk perasaan lelah dan capek itu wajar ya Ibu, karena kondisi Ibu saat ini emang mempersulit untuk penyembuhan lukanya. Nah, jadi sekarang ini kita akan bersihkan lukanya Ibu. Nah, untuk waktunya kurang lebih setengah jam. Tempatnya di sini saja. Kakak Mbak dan Ibunya bersedia. Jadi ya sus. Nah, dokumennya mohon diperhatikan ya Mbak. Yang pertama, kita harus bersihkan lukanya dulu Mbak. Langsung aja. Sampai pas. Langsung ya. Nah, jadi tindakan pembersihan lukanya itu sudah selesai Mbak. Jadi seperti itu ya Mbak. Dan mati. Nah, Ibu bagaimana Bu? Apakah merasa perih tadi pas saya melakukan tindakan? Iya Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah Ibu lebih merasa berkurang khawatirnya? Ibu tetap semangat ya Ibu dan jangan pernah lelah ataupun bosan untuk proses penyembuhan luka Ibu, karena di sini Ibu tidak sendiri, ada anak Ibu yang sayang dan akan selalu mendampingi Ibu. Ya sama-sama harus bisa cepat sembuh kan. Sabar ya mak. Nah, jadi tindakan kali ini itu sudah selesai. Saya mau izin pamit dulu ya Mbak, Ibu. Nanti saya akan kembali lagi ke sini jam 12 siang untuk memantau luka di kaki Ibu. Nah, kalau misalnya ada kendala, Mbak boleh dibantu panggil perawat yang ada di rumah perawat ya Mbak. Untuk Ibunya jangan lupa banyak istirahat ya Bu. Ya saya panggil dulu. Ya makasih ya sus. Makasih ya sus. Ya, sama-sama. Permisi. Mama pasti bisa sembuh ya mak. Yang sabar ya mak. Ya. Ya, halo Pak. Kenapa? Minta uang bunda. Kalau sekarang nggak bisa karena dia harus bayar kosan. Tapi kosannya udah hilang. Kemarin nggak ada, sekarang juga nggak ada. Kamu di sana kerja apa enggak sih? Alah, alasan. Dasar nggak guna. Pak, halo? Selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak. Perkenalkan Ibu, saya Syifa yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2. Sebelumnya Ibu, saya ingin bertanya bagaimana kabar Bapak Divo sekarang Ibu? Masih nanya kabar kamu? Dan ayah saya udah 3 hari terbalik kayak gini, ibu buta ya? Iya Ibu, sebentar ya Ibu. Sabar ya Bu ya, saya akan melakukan hasil lab labor. Hasil mana mbak hasilnya? Saya sudah melakukan hasil Ibu, akan tetapi hasilnya belum optimal Ibu. Gimana sih mbak? Kamu benar kerja nggak sih? Iya Ibu, Saya udah 3 hari loh mbak di sini.
Ya Ibu, sebelumnya saya izin ya Bu ya mau membersihkan mulut Bapak Dipo. Izin ya Ibu. Saya di rumah sakit sebesar ini perawatnya kayak gini. Maaf Bapak Dipo, maaf. Mbak bisa nggak sih Mbak? Udah. Pergilah. Mati ya ayah saya sama kamu nanti. Pergi. Saya bilang pergi. Udah. Sana Mbak. Gimana sih? Jelas banget perawatnya. Siapa? Lagi apa? Nggak ada, capek banget kemarin sumpah nanganin pasien banyak banget. Kamu tahu gak sih Kori, sumpah ya, kenapa? Itu pasien di ruangan nomor 5 itu ribet banget, bawel banget, keluarga bawel, semuanya bawel, pasien juga bawel, susah banget dibilangin. Suruh dia aja. Suruh dia aja. Itu dia tuh. Dea, sini dulu kamu. Iya kamu. Kenapa? Kamu gantiin aku ya di pasien ruangan nomor 5 itu. Itu bukan ada tanggung jawab kamu. Gak bisa, aku maunya kamu yang ngerjain. Kenapa? Nih. Kamu kan cuma dokumentasi kan? Dokumentasi kan gampang. Udah. Kalau Kak Rudini tahu gimana? Kan kamu kesayangan Kak Rudini. Ya kan? Masa susah sih? Ya ampun, gampang banget kan buat kamu. Ya nggak mungkin susah. Ya. Kesayangan Kak Rudini juga. Ya udahlah, kalau gitu malas aku ribut-ribut, aku balik dulu ya. Oke. Bye. Siapa yang menangani pasien kalau ini? Aku, Kak. Oke deh ya. Aku yakin kamu pasti bisa menangani pasien dengan baik. Lakukan yang terbaik, oke? Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat pagi. Kamu kenal lagi Baik, sebelumnya perkenalkan saya perawat Dea yang akan melanjutkan tindakan yang dilakukan oleh rekan saya tadi. Kamu kawannya yang gak sukses itu yang lelet tuh ya? Ya, mohon maaf ya Mbak atas kelalaian kami. Di sini saya akan melanjutkan tindakannya dengan benar. Nah, sebelumnya, apakah benar ini dengan keluarga Bapak Dipo? Iya benar. Boleh disebutkan ulang nama dan tanggal lahir serta akun bapaknya, Aku Mbak? juga mau lagi. Emang kamu udah tahu sama kabarmu yang lelet itu? Baik Mbak, jadi ini sudah sesuai dengan prosedur keselamatan dan keamanan di rumah sakit supaya benar pasiennya Mbak. Namanya di Kurniawan, lahir tanggal 1 Januari 1999. Oke, baik Mbak. Jadi tujuan saya ke sini yaitu yang pertama untuk membersihkan area mulut Bapak supaya mulut Bapak bersih dan terawat. Yang kedua itu ada tindakan memiringkan tubuh Bapak ke kiri dan ke kanan. Tujuannya supaya punggung Bapak tidak cedera karena sudah terbaring selama 3 hari ini. Sebelumnya, apakah keluarganya bersedia dengan tindakan tersebut? Ya, sudah bersedia. Tapi jangan lelet ya, Bapak saya istirahat. Oke, siap. Permisi ya Kak, izin saya bersihkan mulutnya. Oke, baik. Untuk tindakan yang kedua ini saya sambil mengedukasi ya Mbak untuk Mbaknya supaya Mbak bisa melakukan ini secara mandiri di setiap pagi, siang, dan malam. Izin ya Pak. Boleh ya Pak, tangan dulu. Yang tadi dulu yang ke kiri Pak. 1, 2, 3. Sebelah kanan ya Pak. Jadi bisa lagi Pak ke sana. 1, 2, 3. Sudah selesai ya Pak. Sebelumnya apakah Bapak bisa mendengar suara saya? Apakah Bapak sudah lebih nyaman setelah tindakan tadi? Oke Mbak, Bapaknya sudah lebih nyaman setelah saya lakukan tindakan tadi. Apakah Mbaknya sudah mengerti tadi yang saya lakukan? Sudah. Untuk tindakan hari ini mungkin saya sudahi ya Mbak. Nanti saya akan balik lagi untuk ngecek keadaan Bapak kemungkinan di jam 12 nanti. Ya sama kamu yang tadi itu lebih belajar lebih giat ya. Habis ini ayah saya maunya perawatnya kamu. Kalau sempat ada orang lain selain kamu di sini, saya tuntut LS ini. Oke, baik Mbak. Maaf ya Mbak atas ketidaknyamanannya tadi. Saya mau izin dulu pamit bertugas lagi. Kalau ada kendala lagi boleh dipanggil saja saya di ruang perawat ya Mbak. Iya Mbak. Maaf ya Mbak pamit tadi malam.
Ya, nggak apa-apa Mbak. Saya memang emosian juga. Sama sih. Saya pamit ya Mbak. Bapak selamat istirahat Pak. Permisi. Kasih Mbak. Ya. Sumpah nggak, aku terus sama Kak Rudini. Kan Kak Rudini kesayangannya. Iya nih. Kamu langsung itu. Saya ada kali. Halo dia. Dea, sini dong. Kamu tuh lama banget tau di pasien Dipo. Ngapain aja sama pasien Dipo? Kita di sini ingin butuh orang. Itu kan harus tanggung jawab kamu sih. Aku nggak peduli tanggung jawab aku atau enggak. Kan itu udah jadi tanggung jawab kamu. Bener tuh aja ya, kalau menangani pasien itu jangan terlalu dramatis deh. Ini tuh khawatir benar-benar kan. Aku cuma masih pasien aja kok sebelum aku pindah. Di sini aku bagian pekerjaan lain ya. Enggak aja nanti kalau ada yang komplain dulu ya kamu sih dulu. Ya, hari ujian nih, ya kan? Enaknya kita makan apa ya? Sebelah nggak sih? Iya, sebelah. Kayaknya. Itu kan ada ya? Bukan sih, apa? Ayo. Halo ya. Hai. Saya lagi kenapa? Lagi ada masalah ya? Jadi berat banget tuh ya. Berat, tapi lihat semua pasien tenang, itu rasanya semua terbayar. Itu sangat paham. Ini bentuk kekuatan dari benefit dia. Dia sudah banyak kalau berbeda itu dia. Nah, benar tuh apa yang tante bilang. Oke dia. Aku sangat paham apa yang dia rasakan. Jadi dia kan juga menunjukkan rasa empati kepada pasien dan para perawat lainnya. Jadi dia tidak perlu sedih lagi ya. Mari kita kumpulkan. Terima kasih. Dalam setiap langkah seorang perawat tersimpan beban yang tak terlihat. Beban dari rasa takut pasien, kecemasan keluarga, dan tekanan lingkungan kerja. Namun, ada pula kekuatan yang tidak selalu kita sadari. Kekuatan untuk menyembuhkan dengan kehadiran, kesabaran, dan empati. Hari ini, kita telah menyaksikan bagaimana komunikasi bukan hanya kata-kata. Ia adalah sentuhan, tatapan, sikap, dan ketulusan. Ia mampu menenangkan hati yang gelisah, menyadarkan yang putus asa, dan menyatukan kembali keluarga yang hampir hancur oleh kecemasan. Perawat mungkin tidak selalu memiliki semua jawaban, namun mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga, kemauan untuk mendengarkan, dan keberanian untuk tetap lembut di tengah badai. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa menjadi perawat bukan hanya pekerjaan, tetapi panggilan untuk menyentuh hidup orang lain dalam bentuk paling manusiawi. Karena pada akhirnya, kesembuhan tidak hanya datang dari obat dan tindakan, kesembuhan juga datang dari hati yang mengerti. Going on takes it.